Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Randy Kamahendra. Oke, hari ini kita lagi siap-siap untuk menyiapkan bahan meeting. Terus nanti ada tamu, ada beberapa deadline. Itu yang buat apa ya? Buat padat banget agendanya. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 lewat, hampir setengah satu. Coba kita cek ya. Jadi hari ini kita bakal sharing-sharing tentang beasiswa. Jadi LLC itu mungkin teman-teman banyak dari teman-teman yang sudah tahu tentang LLC, apa itu LLC, terus kegiatannya apa LLC. Ternyata LLC juga sekarang punya media untuk masyarakat umum, di mana itu berupa grup WhatsApp. Ada 7 grup saat ini, dan semua orang bisa masuk di situ tanpa terkecuali, bisa mengakses semua informasi beasiswa, informasi pekerjaan ada di situ semua gitu. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa atau mendapatkan informasi beasiswa atau mendapatkan informasi lowongan pekerjaan bisa langsung masuk grupnya aja gitu. Gimana sih cara dapetin linknya? Silahkan tinggal hubungi nomor WhatsApp saya di 0812 7345 271. Silakan minta di nomor itu, nanti akan saya kirimkan link untuk masuk grupnya gitu. Kalau saat ini member kita sudah ada 1000 di media itu ya, 1365 ya, naik turun lah gitu. Artinya ada beberapa orang yang sudah mendapatkan pekerjaan dan harus keluar dari grup tersebut gitu. Sekarang nyari pekerjaan susah, nyari informasi pekerjaan memang agak susah, apalagi kita harus punya referensi yang banyak gitu kan. Referensi yang banyak. Oke. Ini sambil saya ini ya. Ini sekarang udah pukul 7 lewat. Kita nyempetin dulu buat sharing-sharing. Nah, untuk informasi beasiswanya biasanya kita di beberapa negara lengkap, di situ ada link pendaftarannya. Kalau untuk lowongan pekerjaannya itu valid karena kita ngambilnya dari Disnakerja, jadi insya Allah valid. Lalu kita akan kita akan buka dulu sementara ini ya. Oh my god, kita ada kesalahan teknis nih. Buka WhatsApp. Oke, jadi tadi ya, jadi teman-teman bisa gabung ke nomor LLC, nomor grup LLC, nomor yang tadi udah disebutin. Ya, semoga di situ bisa memberikan informasi pekerjaan untuk teman-teman yang membutuhkan. Oke, kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa S1 S2. Kalau saya dulu itu kan kita menggunakan beasiswa lokal gitu. Tapi saat ini kayaknya ada sih banyak beasiswa nasional maupun internasional yang tersedia gitu. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman itu bakal yang penting harus preparing ya. Skor TOEFL-nya harus di atas. Skor TOEFL-nya itu harus di atas 300. Untuk skor TOEFL itu untuk beasiswa luar negeri itu 550. Untuk dalam negeri itu 500 sudah cukup sebenarnya. Cuma kan setiap tahunnya itu pasti ada update gitu. Ada update gitu. Update ininya, standarnya gitu. Sambil ini ya, sambil saya mulai, walaupun belum mulai jam kerja, tapi tetap saya mau selesai duluan karena deadline-nya banyak banget ya. Terus kemarin ada yang nanya ya tentang bagaimana sih cara menyelesaikan pembahasan ya, karena saya paham ketika kita sudah nyampe ke pembahasan itu susah banget ngerjainnya gitu. Apalagi ketika orang dapat data, sudah tahu metodenya, cara teknik pengambilan sampel, setelah itu dianalisis di laboratorium, habis itu analisis data, habis itu dituangkan ke dalam pembahasan tuh. Menurutku tuh memang agak berat di situ. Teman-teman juga bisa healing dulu di luar sana atau nyari tempat yang PW, tempat yang nyaman. Setelah itu teman-teman bisa bawa laptop untuk mengerjakan. Mungkin teman-teman ada PW di cafe, ada PW di alam gitu, bisa
bisa digunakan gitu. Ada temen S2 yang sampai sekarang belum selesai karena mungkin memang berat banget penelitiannya. Memang kan tingkat penelitian orang beda-beda ya. Untuk saya saranin sih untuk analisis data udah selesai, kita dicoba di input dulu di dalam pembahasan, dibahas dulu dengan menggunakan bahasa. Tentunya jangan sampai tidak ada referensi, karena referensi itu penting banget. Cari referensi yang sebanyak-banyaknya di topik yang akan dibahas gitu. Setelah nanti pelan-pelan, memang nggak bisa kita langsung ngerjain berlembar-lembar pembahasan, itu nggak bisa. Nanti kita bakal setelah selesai pembahasan kita juga bakal review lagi untuk menarik kesimpulan atau jawaban dari masalah-masalah yang kita angkat gitu, karena ada rumusan masalah juga kan di bab sebelumnya gitu. Nah, itu pentingnya di situ teman-teman, itu penting banget ya, penting banget. Jadi nggak apa-apa, santai aja, mau sudah santai tapi dikerjain, jangan santai-santai tapi nggak dikerjain. Itu yang makan waktu sebenarnya gitu, karena ingat SPP itu mahal ya teman-teman. Kalau yang beasiswa sih sebenarnya ada batasan beasiswanya. Beasiswa biasanya kan dibatasin 2 tahun, 3 tahun, di luar negeri pun kayak gitu. Ada pembatasan beasiswa gitu. Kalau di Indonesia pun ada. Jadi kalau seandainya di luar dari waktu tersebut itu beasiswanya habis atau dicabut kalau memang nilainya di bawah standar. Itu hati-hati banget gitu. Dan untuk yang biaya orang tua itu harus cepet-cepet, karena memang kan kasihan orang tua nanti asetnya turun. Jadi ya kalau yang punya tabungan sendiri juga kan sayang kalau buat bayar SPP terus gitu. Pagi Pak Web. Pak Web udah datang pagi ini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kita kembali lagi bahwa yang penting ada progresnya di dalam dunia pekerjaan kayak gitu. Kita nggak bisa menyelesaikan semua deadline dalam semua masalah di lapangan dalam sekejap gitu. Pasti ada masalah di lapangan. Jadi itu memang nggak bisa langsung selesai step by step. Sama persis dengan tesis, skripsi. Dan nulis pembahasan nggak mungkin dalam semalam gitu. Butuh waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan gitu. Sedikit-sedikit yang penting ada progresnya gitu. Ya sabar aja lah. Apalagi kemarin ada curhat SPP-nya sampai 6,6 juta, 12 juta per semester ya. Ya berat sih memang kalau yang bukan beasiswa gitu. Makanya karena nanti ketika kita sudah menulis pembahasan, lalu ada conclusion, ada kesimpulan, disitulah kita ada tantangan kembali. Gimana sih cara mengambil kesimpulan atau jawaban dari masalah-masalah yang kita angkat dalam penelitian tersebut gitu. Nggak apa-apa, step by step. Nongkrong di cafe gitu sambil bawa laptop boleh, atau ngerjain dulu di cafe, habis itu hangout nonton film juga boleh, atau wisata ke alam gitu sambil bawa laptop juga boleh. Karena kan memang nggak apa ya, nggak mungkin selesai dalam waktu sekejap. Itu harus kalian review juga bareng teman-teman. Coba sih bacain, misalnya minta tolong sebelum ke pembimbing itu, minta tolong ke teman-teman untuk mereview apa yang kita kerjakan gitu sih. Jadi gitu ya teman-teman ya. Terus ada beberapa pertanyaan lagi kemarin masalah beasiswa. Anak zaman sekarang tuh harus tahu bahwa skor TOEFL itu penting banget. Selain untuk daftar PNS di kementerian, kan ada sih formasi yang membutuhkan skor TOEFL. Itu beberapa kampus di Indonesia juga, itu kalau TOEFL itu adalah salah satu syarat untuk lulus wisuda, untuk ikut wisuda gitu. Itu penting banget. Terus untuk lanjut studi S2 di dalam maupun di luar negeri gitu, itu penting banget. Makanya yang harus dipersiapkan teman-teman adalah skor TOEFL-nya dulu gitu. Jadi jangan bingung-bingung sibuk nyari, ya nggak apa-apa sih sambil nyari informasinya, tapi persiapan juga nyari tempat belajar untuk meningkatkan skor TOEFL-nya gitu. Gitu sih, karena ada yang macam-macam persyaratan sih. Harus ada yang boleh pakai skor TOEFL, ada yang pakai IELTS, ada
Kalau pakai beasiswa negara asing tersebut harus pakai sertifikat bahasa asing itu gitu. Kalau bahasa Jepang ya Noken. Saya aja baru Noken 5 gitu. Susah memang untuk baik level. Gitu sih. Jadi semoga ini membantu ya. Jadi yang pertama harus disiapkan oleh para pencari beasiswa itu harus siapin skor TOEFL-nya dulu. Itu penting banget. Penting banget skor TOEFL. Setelah skor TOEFL selesai, baru kita lanjut ke pencarian beasiswa dan perlengkapan berkas-berkas lainnya gitu. Dan ada juga untuk lanjut studi itu IPK penting banget loh, hati-hati. IPK itu penting banget. Karena kadang-kadang kita IPK buat apa sih sebenarnya gitu. Ternyata IPK adalah salah satu syarat untuk masuk perusahaan swasta maupun lanjut beasiswa gitu. Tapi jangan salah, ketika saya daftar kerja di sini juga saya dites bahasa Jepangnya sama Pak Lulu kalau nggak salah ya dulu. Bahasa Jepang saya sama Pak Lulu, terus bahasa Inggris saya sama Bu Desi. Bu Desi Metria itu manajer HR BBF. Di sini sebagai pengurus dia gitu. Jadi dites gitu. Jadi ya apa yang kamu miliki semua dites dan sesuai nggak dengan CV yang ditulis gitu. Makanya teman-teman di luar sana harus siap-siap tuh pembuatan CV gitu. Itu penting banget. Pembuatan CV atau bukan buat doang isinya gitu. Makanya harus rasanya kegiatan internasional, lomba-lomba kompetisi gitu diikutin semua gitu. Hal-hal yang kayak asdos itu juga harus diikutin gitu biar ada isinya CV-nya, karena banyak mahasiswa yang sekarang saya lihat beberapa berkas ya, banyak mahasiswa yang masih kosong CV-nya, nggak ada isinya gitu. Karena setiap itu ada poin-poinnya tersendiri loh, itu penting banget ya. Jadi itu aja yang di sharing ya pagi ini, semoga bermanfaat buat yang lain dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.